Tema kita pada hari ini adalah bebas dari hutang, proklamasi kemerdekaan di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah bayangkan terbelenggu oleh hutang yang tak terbayarkan, terancam oleh tuntutan hukum yang tak henti-hentinya. Beban rasa bersalah dan ketakutan menghimpit, membatasi setiap langkah. Saya kira inilah gambaran kondisi rohani manusia sebelum mengenal anugerah Kristus. Seperti yang digambarkan Paulus dalam Kolose 2 ayat 14. Paulus berbicara tentang surat hutang, sebuah dokumen hukum yang mencatat setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Surat hutang ini bukan sekadar sebuah metafora, tapi sebuah representasi nyata dari perbudakan dosa yang mengikat kita. Ia adalah bukti kesalahan kita yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Namun di tengah kegelapan dan keputusasaan, secercah harapan muncul. Allah dalam kasih-Nya yang tak terukur tidak membiarkan kita terjerat di dalam belenggu dosa. Melalui Kristus, Ia melakukan intervensi ilahi yang radikal. Ia menghapuskan surat hutang itu. Kata Yunani yang digunakan Paulus menggambarkan penghapusan yang tuntas, seolah-olah tulisan itu dihapuskan sepenuhnya dari papirus. Bukan sekedar sebuah pengampunan, tapi penghapusan total. Sehingga tidak ada lagi jejak yang tersisa. Dosa-dosa kita yang tadinya menjadi tuduhan yang memberatkan, kini lenyap tak berbekas. Bagaimana penghapusan ajaib ini terjadi? Paulus menjelaskan dengan menyalibkannya di kayu salib. Disinilah letak kedalaman dan keindahan teologi Paulus. Kayu salib, simbol penghinaan dan kematian, menjadi instrumen pembebasan kita. Kristus yang tak berdosa rela memikul kutukan dosa kita di atas kayu salib. Dengan demikian, Ia bukan hanya menghapus surat hutang kita, tapi juga menghancurkan kuasa yang mendasari tuduhan itu. Lebih lanjut, Paulus menyatakan bahwa Kristus telah melucuti kuasa-kuasa dan penguasa-penguasa. Ini merujuk pada kekuatan-kekuatan rohani yang jahat yang memperbudak manusia melalui dosa dan hukum. Dengan menghapus surat hutang, Kristus melucuti senjata utama mereka. Hak untuk menuduh kita di hadapan Allah. Ia mempermalukan mereka di hadapan umum seperti seorang jenderal yang menang memamerkan tawanan perangnya. Kemenangan Kristus di kayu salib ini merupakan kemenangan mutlak atas segala kuasa kegelapan yang berusaha mengikat kita. Lalu apa arti semua ini bagi kita? Pertama, kita memiliki jaminan pengampunan yang sempurna dan final. Tidak ada lagi tuduhan yang dapat diajukan terhadap kita. Kita bebas dari rasa bersalah dan kutuk dosa. Kedua, kita memiliki kebebasan sejati dari cengkraman kuasa kegelapan. Kita tidak perlu takut lagi akan intimidasi dan tipu daya iblis. Kristus telah memenangkan pertempuran rohani dan kita berdiri teguh di pihak yang menang. Kolose 2 ayat 14 adalah deklarasi kemerdekaan. Kita telah dibebaskan dari hutang dosa dan belenggu kuasa kegelapan. Mari saudara, kita hidup di dalam kemerdekaan ini. Dengan hati penuh syukur dan keberanian, kita menjadi saksi bagi dunia tentang kuasa transformasi Kristus yang membebaskan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau berikan melalui pengorbanan Kristus. Terima kasih telah menghapuskan surat hutang dosa kami dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Mampukan kami untuk hidup dalam kebebasan ini. Menjadi saksi-Mu yang berani dan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.